Jordi dan Frisly memiliki kesepakatan yang sama. Jadi ya biarkan semua itu kan ucapan atau doa yang netizen ayo cepat dan cepat itu kan biar jadi doa. Kita kan nggak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan ke depan ya. Kita kan maunya begini, tapi kalau kata Tuhan minggu depan kita nggak tahu. Onyo ketemu dengan adiknya dan Tante Atin seperti itu. Permintaan dari Onyo atau ayahnya yang Enggak, kan banyak yang ketika Onyo waktu bikin kontennya saya lupa di tempat Mbak Ati ya. Onyo bilang kan dia juga nguliahin tantenya. Banyak yang mana sih Tante Atin, yang mana sih Tante Atin. Nanti kalau figurnya nggak dikasih tahu akan dianggap bohong gitu. Kasihan Onyonya nanti di Jadi lebih baik dikasih tahu figurnya itu benar sesungguhnya ada. Jadi itu makanya itu yang saya bilang. akhir banyak kenangan juga akhirnya terungkap yang uang 2000 itu yang begitu berarti. Ternyata dulu tuh nyari 2000 aja susah banget Onyo seperti itu. Ya banyak sih sebenarnya cerita-cerita yang saya rasa bukan saya yang cerita, biar aja nanti dia. Ada saatnya dia kan sekarang udah bisa pelan-pelan untuk interview ya. Gitu. Jadi pelan-pelan nanti dia sendiri akan cerita tentang zaman dulunya kayak apa gitu. Karena kan saya nggak ada di masa dulunya kan. Jadi saya ada di masa sekarangnya. Tapi tetap mengajari Biar mengajari Onyo untuk tetap bersyukur sekarang. Dulu begitu susah, sekarang ayahnya mau beli apa aja beliin dia mungkin bisa, tapi mengajari dia untuk tetap rendah hati segala macam. Ya itu ada tahapnya sih Mas. Saya rasa semoga saya diberikan kesehatan, usia yang panjang ya. Jadi saya masih bisa memupuk anak ini dengan baik. Kan untuk menggemburkan sesuatu yang pernah keras ya, atau rasa sesuatu yang membuat dia tidak nyaman di eranya dia, di pada saat itu membuat dia menjadi trauma atau membuat dia menjadi rasa tidak percaya diri. Nah itu kan saya butuh waktu sebenarnya. Bagaimana saya bisa merubah dia ketika dia menjadi seorang bintang yang bisa wise dengan semua orang. Nah kadang-kadang kan kalau kita lagi di posisi kayak gini nih, ya kita kan lagi capek banget, tapi kan ketika ada orang yang ketemu kita kan ya memang se-excited itu mereka ketemu kita. Jadi ya sebisa mungkin bagaimana caranya meng-create fans dengan baik secapek apapun, bagaimana kita selalu tersenyum untuk mereka, karena senyum kita itu penting ya buat mereka gitu. Selain Karena mereka tuh sering nonton, sama kayak ngerasa ketika ketemu kayak deket gitu, jadi kayak akrab. Jadi ya harus dibiasakan yang seperti itu. Nah itu buat saya harus ilmu itu harus sampai ke anak saya, karena kan kadang-kadang adalah beberapa tempat sekolah kepribadian gitu ya, atau mungkin sekolah presenter yang kadang suka mengundang saya menjadi guru. Itu kan ilmu yang dimana dipelajarin harusnya. Tapi dari kalau di tempat lain kan bapaknya dibayar. Kalau ini kan bapaknya apa yang dibayar sama dia. Jadi ya ilmu itu harus terus banjir setiap hari di pikirannya. Jadi saya yang tahu wah dia udah agak full nih, jadi nggak perlu diisi lagi, tahan dulu. Selain podcast kemarin aktivitas dengan adik dan Tante Atin kemana aja? Jalan ke mall lah, sama halnya kayak biasa. Rutenya dia, rute-rute yang menurut dia tidak bisa yang tidak bisa dapatkan momen bersama adik dan tantenya gitu. Jadi ya rutenya itu lagi, cuma ganti tempat makan aja. Kok kemarin ultah Ko Jordi mungkin seperti apa, ngasih hadiah apa sih Ko Ben atau Onyo mungkin ke uncle-nya? Ngasih, kita satu keluarga adalah pajangan buat uncle. Dan ya karena uncle nggak minta yang lain-lain, mintanya ada pajangan rumah yang bisa dia taruh. Jadi kalau baju kan mungkin bisa kepake udah gitu aja ya. Kayaknya kalau pajangan kan akan dipajang terus. Arti ulang tahun Ko Jordi yang sekarang ini kan udah 20 tahun, tapi Ko Ben kayaknya masih menganggap Ko Jordi itu adik bontot yang Yalah, sampai kapanpun dia tetap jadi anak bontot. Ya memang di usianya sekarang ini itu pasti ada segala perubahan itu pasti. Karena dia udah menuju dewasa ya. Dan kita pun sudah harus tarik-tarik, oh ini part yang sudah tidak boleh, ini yang boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Jadi buat saya kalau yang namanya orang tua itu ya walaupun dia udah punya anak 4, dia masih punya orang tua, tetap harus ada. Tetap kita adalah anaknya. Babak baru juga ketika beda mungkin dan tahun kemarin, tahun ini ada visi mungkin seperti itu. Ko Ben melihatnya dia lebih happy kah atau ya Dia ketika happy life banget.
dan apalagi Frisly gitu memiliki energi yang positif ya, dan Frisly sangat amat care dengan Jordi. Itu yang saya sangat amat akhirnya jadi tambah sayang dengan Frisly, dengan keluarganya. Saya rasa menunjukkan rasa kita sayang tidak perlu untuk selalu bareng, tapi cukup melihat aktivitas mereka dan masih dalam tracknya, ya kita happy banget gitu. Jadi untuk orang-orang yang kita sayang, apapun yang mereka lakukan, kalau kita support dan dia happy, ya kita pasti happy. Punya fans George Lee yang itu, mereka harapannya tentu kan ya habis pacaran mereka berharap berlanjut seperti itu. Saya senang sama pola pikirnya Jordi dan Frisly. Mereka tidak memutuskan untuk cepat menikah, karena Jordi juga kepingin Frisly bisa menyelesaikan kuliahnya, dan Jordi bisa lebih matang lagi. Walaupun sekarang sebenarnya kalau dia mau menikah juga udah bisa. Semuanya udah serba ada. Semuanya serba ada. Saya rasa udah oke lah, gitu ya. Udah oke, gitu. Tapi saya memberi masukan ke adik saya itu adalah pikirkan baik-baik. Menikah itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi menikah itu adalah membuka lembaran baru yang lebih bahagia. Karena sebelum kita menikah, kita tuh sudah bahagia. Jadi kalau sudah menikah harusnya lebih bahagia, bukan ada konflik baru dalam rumah tangga. Jadi hal yang itu yang harus dimengerti sekali. Ya kok. Jadi kalau lu memutuskan untuk menikah silakan. Tapi kalau lu memutuskan untuk tidak menikah, tapi karena saran dan yang lainnya, ya bagus. Karena harus memiliki tingkat usia yang matang. Kenapa saya bilang tingkat usia yang matang? Untuk menghindari yang namanya keegoisan pasangan, untuk menghindari yang namanya emosi yang tidak terkontrol. Kan kalau kita masih jiwa muda ya, jadi kita bisa banting-banting barang. Jadi itu yang saya rasa harus dihindari. Saya punya emosi nggak? Ada marah. Tapi ketika usia yang sudah banyak, ya buat saya oke lah gitu. Segala menyelesaikan, jadi dulu ya kalau gini berantem gitu. Tapi saya menikah sesuai dengan target apa yang saya mau. Saya menikah di usia 30, tepat di usia 30. Jadinya ya pas, dan usia Sarwenda itu menikah sama saya itu waktu usia 26. Artinya udah ada pembicaraan ya kok soal menikah ke Jordi? Sudah ada pembicaraan di antara mereka. Wenda berapa, 25 kalau Jadi kalau sudah ada. Jadi dan Jordi dan Frisly memiliki kesepakatan yang sama. Jadi ya biarkan semua itu kan ucapan atau doa yang netizen, ayo cepat itu kan biar jadi doa. Kita kan nggak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan ke depan ya. Kita kan maunya begini, tapi kalau kata Tuhan minggu depan kita nggak tahu. Jadi kalau kita punya mau, ya dibawa dalam doa. Ketika dalam doa itu kan pasti Tuhan dengar apa keinginan kita. Siapa tahu keinginan kita yang dikabulkan, gitu ya. Siap. Tapi kan apapun yang terjadi sama kita, saya rasa itu udah rencananya Tuhan nih. Jadi nggak ada salahnya ketika kita coba memotivasi diri kita sendiri untuk kita di sini aja, kita gini aja. Dan itu yang membuat saya nggak ada alasan untuk melarang mereka. Nggak boleh. Siap. Jadi kalau saya ditanya saran, pasti saya jawab. Kebetulan Jordi masih melibatkan saya untuk menanyakan hal yang sensitif gitu. Jadi saya rasa itu hal yang penting untuk adik saya. Jadi makanya saya nggak perlu ngurusin orang lain, nggak perlu ini, urusin adik dulu nih. Ini udah tinggal bontot nih satu-satunya. Jadi biar dia juga memiliki usia pernikahan yang harusnya panjang dan selamanya. Dan pikirkan lagi matang-matangan, nanti putus. Kalau putus lu nikah sama siapa nanti kalau balik lagi itu emang udah jodohnya. Nggak ada yang pernah tahu deh ini apa yang lagi terjadi ke depannya sama Tuhan gitu. Makanya buat saya, ketika kita dalam hubungan itu dan saling percaya, kita dengan pasangan kita saling percaya, saya rasa sih harusnya jauh lebih kuat ya, jauh lebih rindu, jauh lebih sayang gitu. Dan Jordi dan Frisly seru buat saya. Saya tahu ketika mereka ada selisih paham sebenarnya, tapi mereka tidak mau terlihat di depan saya. Jadi saya tahu banget gitu. Tapi karena itu bukan ranah saya, jadi ya saya diam aja. Seolah-olah karena tidak ada perubahan di antara mereka berdua ke saya gitu. Jadinya saya santai ya. Saya pernah ada di usia itu soalnya. Jadi biarkan mereka mencerna dengan baik bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau mereka melibatkan saya untuk bertanya, saya akan berikan solusinya. Tapi ketika netizen memberikan masukan untuk sebuah hubungan mereka dan masuk ke saya pasti nggak akan dengar. Karena buat saya tidak punya hak untuk hal itu. Tapi kalau yang bersangkutan nanya,
kok ini gimana kok, ini gini gimana kok, ini gimana kok. Jadi saya pun akan menjawab berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya rasain, bukan berdasarkan bukan tidak hiraukan netizen, bukan, tapi saya mengajarkan ke adik saya dan ke istri itu untuk kita fokus dengan diri sendiri. Jadi kita tidak tidak terpengaruh. Takutnya kalau terpengaruh yang baik bagus, kalau akhirnya ada yang ngompor-ngomporin atau mungkin ada yang menghujat, kan ada saja yang menghujat, terus kita melupakan orang yang nyintain kita gitu, kan sayang sekali gitu. Jadi lebih baik udah deh, gak usah ngelihat yang dari departemen netizen dulu, jangan, coba dari sisi keluarga dulu apa yang mesti kita lakukan gitu. Terima kasih banyak Pak Ben, Makasih. sehat-sehat.